Bunda. Kajian hati. Baik, selanjutnya kita kasih kesempatan yang sudah hadir di sini ada Mbak Baria. Di sebelah sana yang sudah hadir, boleh silakan Mbak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Baria. Saya terlahir disabilitas tunadaksa. Izin Ustadz saya bercerita tentang hidup saya. Saya lahir tanpa seorang ayah Ustadz. Ibu saya meninggal usia saya 3 tahun. Saya tinggal sama nenek Ustadz gede sampai umur 5 tahun. Dan kakak perempuan saya yang beda ayah. Saya bertanya kepada kakak saya, di mana ayah saya gitu. Kata kakak saya, ayah saya sudah meninggal. Namun tidak ada bukti semacam makam, foto, dan lain sebagainya. Saya sempat tidak percaya Ustadz. Dan akhirnya ada tetangga yang bilang kalau ayah saya itu belum meninggal, tapi pergi dan menikah lagi. Kasih sayang itu dari nenek semua Ustadz. Tidak bertahan lama juga karena nenek saya meninggal jatuh dari pohon. Setelah nenek saya meninggal, saya udah merasa hancur karena nenek saya yang bisa menerima hamba, menerima saya apa adanya Ustadz. Dari segi fisik semua, dia yang selalu menguatkan saya. Dari saya dibully, nenek saya garda terdepan Ustadz. Tidak lama itu kakak saya menikah dan di situ saya sudah banyak konflik dan tidak kuat di rumah Ustadz karena udah tidak ada yang ngebimbing saya. Setelah mereka menikah, saya pergi merantau Ustadz kelas 2 SMA. Namun di sela-sela itu sebelum saya di SMA, sempat kakak saya tidak setuju saya melanjutkan SMA karena terkendala biaya. Dan lagi-lagi kakak saya meremehkan saya bahwa untuk apa kamu sekolah, fisik kamu seperti itu, kamu gak bakal jadi apa-apa. Padahal waktu SMP, SD, saya selalu dapat bantuan Ustadz. Dan dulu waktu SD, SMP saya belum bisa mengatur keuangan. Jadi keuangan itu saya kasihlah ke kakak saya. Saya bilang simpen, tolong simpen untuk sekolah saya. Tapi setelah hari itu tiba, saya meminta untuk uang biaya lanjutan SMA. Bilangnya tidak ada. Untuk apa sekolah? Gak usah sekolah, di rumah aja. Dan di situ saya juga terus berdoa karena ada beberapa konflik dengan kakak saya. Saya berdoa, ya Tuhan, semoga ada orang yang bisa menerima hamba kerja dengan fisik kayak gini. Dan Allah menjawab. Saya ingat di bulan Ramadan juga Ustadz dijawab bahwa ada orang yang mau mencari kerja yang menerima saya sebagai ART. Saya kerja sebagai ART 4 tahun di Kota Sekayu Ustadz. Jadi kelas 2 itu saya berhenti, lanjut di Kota Sekayu sambil ngelanjutin kelas 3, kerja LRT terus kuliah. Alhamdulillah Ustadz, itu dikuliahkan sama bos saya. Setelah 4 tahun itu saya dapat interview juga di Jakarta, kerja di kantor. Nah di Jakarta udah 4 tahun ini Ustadz, alhamdulillah lebih baik lagi. Dan akhirnya saya sudah bisa kuliah dengan biaya hasil kerja sendiri. Udah lulus kemarin Februari Ustadz, alhamdulillah. Baik Mbak, izin ya. Sekarang setelah Mbak dengan izin Allah ya,
kehidupannya membaik. Kalau boleh tahu hubungan dengan kakak seperti apa? Sekarang setelah saya udah merantau, udah punya penghasilan sendiri, baik Ustadz. Sekarang setiap hari nelpon terus gitu. Dengan bapak sudah berusaha mencari setelah sekian lama ini? Belum Ustadz, namun tetangga tuh selalu bilang, ayah kamu tuh belum meninggal. Dia pergi dan menikah lagi. Maksud saya, ayah saya tuh pergi karena apa Ustadz? Apa karena tidak menerima saya seperti ini? Salah saya tuh apa gitu Ustadz? Saya cuma pengen melihat wajahnya. Jika ayah menyaksikan tayangan ini, Mbak mau bilang apa sama ayah di luar sana? Ayah, ini anak ayah sudah besar nih, sudah bisa mandiri, sudah bisa mencari uang sendiri, sudah kuliah nih, sudah lulus. Kalau memang dulu ayah pergi dengan melihat fisik anakmu ini kurang baik, yang dikira masa depannya gak ada, apa ayah kalau sudah melihat anakmu ini bakal balik lagi? Jujur, anakmu pengen banget ayah peluk dan dicium atau digendong lah untuk melepas rindu. Jadi di sini saya ada pertanyaan Ustadz. Ya bolehlah sekarang. Bisakah saya berdamai dengan diri sendiri untuk menjaga mental lebih baik Ustadz, dan bagaimana amalan untuk berbakti kepada orang tua meskipun saya belum ketemu dengan ayah saya Ustadz. Bunda, bicara tentang berdamai dengan masa lalu tentu tidak mudah. Tapi berdamai itu bisa kita lewati dengan waktu yang kita isi dengan kebaikan. Cara balas dendam terbaik adalah bukan marah dengan keadaan. Cara balas dendam terbaik adalah bukan mengungkit semua masa lalu. Tapi cara balas dendam terbaik, tumbuhlah menjadi pribadi yang makin baik. Tumbuhlah menjadi sosok yang lebih baik. Maka setiap kebaikanmu hari ini akan menutupi semua rasa sakitmu di masa lalu. Dan sekarang Mbak Bariah mengajarkan kami tentang itu. Mbak Bariah dulu ditinggal pergi sama ayah. Kemudian mohon maaf direndahkan sama kakak. Bahkan mungkin lingkungan juga tidak mendukung. Kan yang paling sakit adalah saat orang terdekat yang seharusnya memeluk kita dengan erat, justru dia yang paling menyakiti kita. Betul tidak? Kadang itu rasa sakit yang paling dalam. Dan Mbak Bariah ngalamin itu semua. Dari ayah disakiti, dari kakak disakiti. Tapi Kak Bariah mengajarkan kepada kami untuk tetap bangkit, berjalan, tumbuh dalam kebaikan. Sampai hari ini Allah titipkan ilmu pengetahuan, bahkan sarjana, bahkan punya pekerjaan yang layak. Maka hidup harus terus berjalan. Untuk semua yang sudah terjadi katakan qadarullah wa masya'a fa'ala. Ulangi, qadarullah wa masya'a fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak untuknya. Pertanyaan kedua, apakah Mbak masih bisa berbakti kepada orang tua walaupun dalam keadaan piatu? Jawabannya bisa. Ada 4 bentuk kebaikan kita kepada orang tua yang telah tiada. 1, doakan. Jangan pernah lepas doa kita kepada orang tua. Karena doanya seorang anak kepada orang tua yang ada di alam kubur akan meringankan siksa kubur orang tuanya. Yang kedua, lanjutkan kebiasaan baik orang tua. Kalau orang tua dulu punya kebiasaan baik, kalau orang tua dulu punya pesan baik, lanjutkan. Mbak Bariah sudah sekolah sarjana, pasti juga ibu dulu maunya Mbak Bariah bisa mendapatkan ini.
dan Mbak Baria sudah hadirkan. 3, sambungkan silaturahim dengan kerabat orang tua kita. Sekarang kakak datang lagi dengan segala kebutuhannya. Walaupun dulu kakak menyakitimu, walaupun dulu kakak mungkin pernah menghinamu, tapi apa daya, itu kakakmu. Tetap berbuat baik sama kakakmu. Walaupun kakakmu dulu gak baik sama dirimu, dengan alasan kamu ingat orang tuamu. Karena kakakmu adalah anak dari orang tuamu. Dan yang keempat, sedekahkan atas nama orang tua kita. Semoga ada jalan keluar ya Mbak Baria ya. Dan tetap husnuzon, tetap prasangka baik. Kalaupun nanti akhirnya kamu gak ketemu sama ayah, misalnya gak ketemu, tidak harus merasa tersakiti. Karena mungkin kamu tidak bertemu ayah kandungmu, tapi kamu bertemu orang tua asuhmu. Orang-orang baik yang hari ini bisa menyekolahkanmu, bisa mempekerjakanmu. Rasanya itu lebih daripada cukup. Daripada kamu bertahan dengan mencari orang yang tidak jelas di mana keberadaannya. Harapan aku setelah ikut ke kajian ini mudah-mudahan ayah aku ngelihat ya bisa berkomunikasi dengan baik, terus mbak aku juga bisa berpikir secara jernih lagi. Kalau misalkan hubungan keluarga itu tidak dinilai dari segi materi, dari segi fisik ya. Kebanyakan orang kan kalau kita lagi di bawah tuh kita direndahin, ketika di atas tuh keluarga, teman-teman tuh pada datang semua kan. Dan kebanyakan orang-orang, teman-teman saya juga yang dulu menghina, sampai sekarang selalu ngechatin minjem duit gitu. Banyak seperti itu sekarang. Mungkin tetap yang pertama saya membuktikan omongan kakak saya itu. Untuk apa kamu kuliah sekolah tinggi kalau fisik kamu kayak gitu, nggak bakal jadi orang. Dan setelah berjalannya itu, akhirnya kan saya disupport tuh sama bos saya kan, disupport. Di situ sama dia dikasih motivasi lah, karena kan di rumah nggak ada yang ngedidik saya. Jadi di bos saya dididik, dikasih tahu mimpi itu harus dicari kan, mimpi itu harus diwujudin. Nggak ada kata disabilitas buat orang yang terus berjuang, buat orang yang nggak ngeluh. Segala sesuatu itu bisa diusahakan kalau kita mau berusaha.